Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur, saya ada ini ya garis, pangkasnya pakai garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Kom Tunas Bangsa. Amik Tunas Bangsa nggak diundang ya? Stikom Tunas Bangsa Amik dan Stikom. Hari ini kita akan berdiskusi sharing bagaimana ujian akhir semester kita laksanakan secara daring dan menggunakan sistem informasi. Deskripsi persoalan adalah Pak Heru Satria Tambunan setiap melaksanakan ujian UAS yang untuk dilaporkan ke L2 Dikti, maka itu laporannya cukup lama, gitu. Ya bisa sebulan, bisa 2 bulan. Akibatnya maka pelaporan yang dilaporkan ke Dikti itu mengalami deadline, mengalami gangguan. Artinya di akhir-akhir detik terakhir baru diupload. Nah itu juga mengurangi ini ya performance dari pelaporan L2 Dikti. Baru yang kedua, karena kesepakatan kita pelaksanaan wisuda itu kita laksanakan tanggal 22 bulan 10 tahun 2022 ya. Jadi agar lebih cepat pelaksanaan wisudanya, dan itu merupakan tanggal yang sangat bagus, yaitu tanggal 22 bulan 10 tahun 2022. Kita akan coba wisudanya udah kita tentukan, jadi dari tanggal itu kita bisa merange kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi jangan kegiatannya hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Gitu. Nah itu deskripsi persoalannya. Nah untuk itu kita memberikan solusi, memberikan ide-ide, inisiatif untuk melaksanakan ujian secara online dan menggunakan algoritma dalam penilaian. Algoritmanya ini adalah Cosin similarity, ya. Jadi jawaban yang sama itu akan dinilai. Baiklah, saya akan presentasikan ya bagaimana cara kerjanya. Ini versi saya, nanti mungkin versi Pak PI juga ada. Nah, kebetulan di saya share dulu. Nah, ini dia. Nah, di sini ada saya punya tagline belajar di hatiku gitu ya. Di hatiku ini dibaca, harus dicoba, tugas ini ku kerjakan. Nah, inilah yang membuat saya lulus Serdos. Karena saya punya tagline, yaitu belajar di hatiku. Jadi kalau sudah belajar di hati, maka pelajaran itu akan sampai, ya, dibaca, harus dicoba, tugas ini ku kerjakan. Nah, kemudian di sini ada sistem informasi monitoring ujian daring, yaitu disingkat dengan SIMUDA. Nanti ada si tua, ada si apa lagi, si kecil gitu. Nah, jadi saya buat sistem informasi monitoring ujian daring. Nah ini nanti masuk ke dalam itu juga, masuk dalam penelitian, ya. Mana tahu Bang Abdi mau penelitian, membantu ini nanti bisa dikembangkan. Nah kita buka SIMUDA-nya. Nanti masuk ke dalam domain saya, ya, belajar di hatiku. Nah, belajar di hatiku itu nanti ada, nampak? Pak Surya nampak apa Pak Surya di situ? Nampak login kan? Login Pak Login. Login mahasiswa. Jadi belajar di hatiku, sistem informasi monitoring ujian daring. Ini pakai database MySQL ya. Ada beranda, silakan login terdahulu, login dosen dan login admin. Ada lagi. Ini mahasiswa harus didaftarkan dulu kalau mau ini kita pakai. Jadi mahasiswa ibu dan bapak itu didaftarkan ke database, ya, ke database semuanya didaftarkan. Bisa aja pakai Excel, baru nanti Excelnya diupload oleh
pakar-pakar PHP MySQL, ada Bang Abdi, ada Pak Abdi, Pak Wendy, ada Pak Surya, itu pakar-pakar database kita. Surya nggak ikut. Abdi sama Wendy. Surya untuk jaringan komputer. Ya, ini algoritmanya pakai Nazib, Andriani, dan metode Gaussian similarity. Ya, ini ada login mahasiswa. Baru sini ada login dosen. Ya, ada login dosen. Ada login juga, ada login admin. Bisa pakai gini ya, pakai tab ya, biar lebih enak. Nah, ini adalah login mahasiswa. Jadi mahasiswanya bisa login ya, tapi nanti cara kerjanya pertama admin dulu. Ya, adminnya sorry. Ini login dosen, admin login admin dari sisi admin. Nah, ini dari segi admin. Ya, dari segi admin nanti kita masukkan data mahasiswa di sini. Ini data-data mahasiswanya dimasukkan, ada data kelasnya ya. Data mahasiswanya ini ada kelasnya. Baru sini ada pengaturan mata pelajaran. Mata pelajaran apa aja yang Bapak Ibu yang ada di prodi. Ya, analisa big data, metodologi penelitian, smart city. Baru kemudian ada kelas. Kelas apa aja? Ini dimasukkan dulu, diatur dulu, dikonfigurasi dulu. Baru kemudian kamus. Nah, ini A, AB, ABA, ABABA. Ini kalau mau menambahkan kamus bisa. Ini kamus direktorinya. Bisa juga ditambahkan nominal apa gitu. Ya, dari tata bahasa antara bahasa yang nanti sama atau tidak. Ini banyak sekali ya. Ada berapa itu? Ya. 28.526 kata gitu. Ini ya ini ya. Nah, baru kemudian ada data admin. Nah, ini administrator Dede Hartama. Nanti bisa ditambahkan siapa yang mau jadi admin. Baru kemudian data dosen. Nah, ini dimasukkan data dosen, NIP-nya, NIDN-nya dimasukkan, nama lengkap, status aktif. Nah, ini nama dosen statusnya aktif. Bisa aja misalnya Pak Surya Dharma dimasukkan. Nanti yang masukkan Bang Abdi lah adminnya. Kalau udah disetujuin, ya, baru kemudian itu data dosen, baru di sini data mahasiswa. Nah, ini data mahasiswa. Data mahasiswanya kita masukkan dulu, ya, baru biar supaya dia bisa login. Nanti kita cari misalnya ini Asril 1801, kita catat ya. 1801. Sebentar. Misalnya 1801.009 ya. Oke. Tapi ini bisa juga kita tambah. Ya, nambahnya. NIM-nya berapa, nama lengkapnya siapa, jenis kelaminnya, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, baru status. Ya. Tapi nanti statusnya tidak aktif, baru nanti diaktifkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Terima kasih. Udah tahu lah ya. Ada pertanyaan, Pak PI? Kalau di puisi nggak gini ya Pak PI ya? Oke, biar presentasi dulu lah. Ini udah oke ya, udah bisa ya? Udah ya, adik-adik ya. Logout. Kita masuk ke pekerjaannya, kita masuk ke login dosen. Login dosen. Nah, ini. Setelah kita dikonfigurasi sama admin, kita dosen, ini halaman dosen. Jadi dia beda-beda, halaman dosen beda, halaman admin beda, halaman mahasiswa juga beda. Nah,
Ini ada data ujian. Data ujiannya data ujian apa aja? Ini bisa ditambah, ya. Data ujiannya apa aja? Nah, nama ujiannya apa? Kelasnya kelas yang mana? Mata pelajarannya apa? Baru waktunya berapa menit? Statusnya berapa? Gitu. Statusnya aktif atau tidak aktif. Jadi kalau misalnya statusnya kita buat tidak aktif dulu, nanti waktu pas ujian kita aktifkan boleh juga. Gitu. Pas ujian aja diaktifkan, pas nggak ujian nggak usah diaktifkan, ya. Jadi status defaultnya tidak aktif. Nah itu data ujiannya. Ini udah saya buat ya untuk UTS. Ini contoh UTS kemarin. Ini ada post test, ada post test, baru ini ada UTS. Oke, ini data ujian sudah selesai. Baru kemudian data soal ujian. Nah, di sini dia. Ya, data soal ujian. Jadi, data soal ujian ini misalnya UTS metodologi penelitian. Misalnya UTS metodologi penelitian 18T02. Nah, ini soalnya. Jadi ini kita jawab. Misalnya kita contohkan di 18T02 ini ya. Kita tambahkan isi soal. Misalnya jelaskan tentang tinjauan pustaka. Nah, kita jawab di sini. Tinjauan pustaka adalah, tapi jawaban ini, soal ini kita ambil dari pedoman kita gitu. Misalnya kita kan punya apa? Punya buku apa namanya? Punya bahan kuliah. Bahan kuliah pertemuan ke-11, ke-12, ke-13. Atau yang mau kita UTS-kan pertemuan ke-12, ke-14, ke-15 gitu ya. Misalnya saya udah buat apa? Contoh misalnya ya. Bahan ajarnya bahan UAS Oke. Jadi misalnya kita udah buat, nah ini, misalnya untuk Smart City. Smart City ini bahan ujiannya udah kita buatkan, ya bahan Smart City untuk UAS. Ada berapa PowerPoint? Ada misalnya 105 PowerPoint. Nah kita buatlah ininya, bahannya kita kasih sama mereka, baru dari sini kita ambil ininya soal-soalannya. Ya, bentuk soal dari apa yang mau kita buat gitu. Ya. Jadi harus sama dengan apa yang kita kasih ke mahasiswa, jangan tidak sama. Ya, bisa nol semua gitu. Ya, misalnya kita coba jelaskan apa yang disebut dengan smart health. Ya kan, smart health itu jelaskan apa itu smart health dan apa ininya gitu. Nah, misalnya coba sebutkan bagian daripada smart health. Misalnya di sistem rumah sakit. Nanti mereka jawab di sini. Ya, pandai kita lah, Bapak-bapak nggak usah saya ajarin lagi bagaimana membuat soal ujian. Tapi yang jelas filosofinya, bahannya kita berikan kepada student. Bahan ujiannya kita kasih sama student. Ini loh bahan ujian kita gitu. Untuk Smart City, untuk mata kuliah ini, walaupun kan nggak harus pertemuan dari 9 sampai pertemuan ke-14. Bisa aja 3 pertemuan terakhir atau 2 pertemuan awal gitu. Boleh-boleh aja, atau Bapak pilih apa Ibu pilih mana ujiannya. Ya. Nah, oke. Nanti internetnya mana ya? Oh ini, saya share. Nah, di sini saya tuliskan
tinjauan pustaka adalah bla 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 bla. Nanti mahasiswa harus menjawab sesuai dengan apa yang kita tulis di kunci jawaban. Ya. Nanti di sini tinjauan pustaka adalah bla bla bla. Jadi ini soalnya bisa sampai 10 soal. Bisa sampai 20 soal, tergantung menit yang kita tentukan. Misalnya satu soal dikerjakan 10 menit, berarti kalau 70 menit kita buat 7 soal. Kalau satu soal dikerjakan 1 menit, 70 menit berarti kita buat 70 soal. Nah, seperti itu. Kalau saya buat 60 menit, berarti saya buat soalnya 6 buah gitu, ya. Oke. Nah, itu adalah data soal ujian. Jadi kita bisa melihat misalnya Smart City bisa kita tambah lagi, ya. Nah, kita bisa menambah soal ujian. Baru kemudian nanti hasil ujian, sewaktu mereka ujian, kita udah langsung dapat hasilnya, gitu. Ya, hasilnya bisa langsung begitu dia siap ujian, kita langsung mendapatkan misalnya mulainya 16, 14, 21, 14, 37 itu udah selesai dia. Nilainya 74. Kalau mau kita lihat detailnya, nah ini jawaban mereka. Kunci jawabannya ini, jawabannya yang dikasih mahasiswa ini nilainya udah langsung dikasih sama sistemnya. Ya. Solusi dengan pemikiran, ini kan solusi-solusi sama dengan pemikiran kebutuhan. Inovatif adalah, tapi dia nggak sebutkan inovatif adalah, maka similarity-nya nilainya 79. Nah, tapi sini ditambah-tambahin. Saya menjawabnya sampai di sini aja, tapi ditambahin non-tik apa segala macam, dia jadi salah. Jadi jawabannya itu harus sesuai dengan, misalnya nih, terintegrasi, jelaskan apa yang dimaksud keberlanjutan. Saya buat berkelanjutan adalah, tapi dia nggak membuat berkelanjutan, langsung aja. Solusi-solusi harus dirancang. Tapi kalau dituliskan di sini berkelanjutan adalah, maka ini bisa aja 90. Karena similarity-nya hampir sama. Jawaban dengan jawaban yang diberikan itu hampir sama. Kalau melenceng, dianya pasti banyak salahnya. Gitu. Ya. Misalnya yang nilai 12, nah nilai 3. Ini suka-sukanya ini jawab. Nah, inilah jawabannya. Artinya cerdas, proses atau hasil. Kan keren kali dia. Siapa namanya nih? Mikhail Siburian. Atau dijelaskan, sudah sangat jelas. Jelaskan sudah sangat jelas. Jelaskan sudah sangat jelas. Ya, walaupun kalimatnya sudah sangat jelas, tapi salah, nggak sesuai dengan jawaban. Ini keterkaitan 0. Mana ada jawaban keterkaitan di sini? Suatu cara. Nah, artinya cerdas. Ciri solusi cerdas ada 3, inovatif ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keberlanjutan. Artinya cerdas. Suka-suka yang jawab. Nah, jadi langsung sistem memberikan jawabannya 0, ya, tiada maaf bagimu gitu. Nah, jadi mereka sendiri yang sebenarnya mereka sendiri yang menentukan jawabannya berapa benar tidaknya. Kalau dia jawab benar, maka dijawablah benar. Kalau dia jawabnya salah, dia jawab salah. Nah, jadi bagaimana solusinya kalau seperti ini? Nah, ini nanti jawabannya dihapus, baru dia ujian lagi boleh. Ya, si Burian ini dihapus. Ini dihapus, dia ujian lagi, suruh lagi dia ujian sampai nilainya mendapatkan nilai yang terbaik. Nanti waktu pas dia ujian itu udah random, nggak harus nomor 1, nomor 3, bisa aja nomor 1 itu soal nomor 6, soal nomor 5 gitu. Jadi dia nggak harus jawabannya itu sama dengan yang lain gitu, ya. Nah, jadi ini ada nilai 76. Ini baru pertama mereka ujian bentuknya seperti ini. Ada juga nilainya yang bagus-bagus. Ya, ada juga nilainya yang bagus-bagus. Misalnya analisa big data ini udah, nah ini bagus-bagus. Ada yang dapat nilai 89, ada yang dapat nilai 86, ada yang dapat nilai ya. Jadi nilainya kan ada juga dosen yang membuat nilai tengoknya 80 semua. Nah, itu kan bahaya juga gitu. 70 semua gitu. Ya kan? Misalnya ditengoknya Lola Saputri, oh cantik, 80. Pak PI, Yuriko, nilai, laki-laki ini nilainya 60. Gitu. Ya, Asril, nah ini Asril pintar ini, Azari pintar. Yang pintar-pintar kadang KO juga di sini. Ya.
Nah, ini nilainya 93. Ini udah hampir mendekati 93. Karena dianya hampir sama jawabannya. Jawaban yang ada di kunci jawaban sama jawaban yang ada di ini ditambahkan hence bit at all. Padahal nggak harus pakai itu gitu. Jadi nilainya 85. Tapi kalau sama titik-titiknya nilainya tinggi. Ya. Nah, itu kita bisa langsung melihat hasil ujiannya gitu. Tapi nanti kelasnya ya, kelas mana, analisa big data, ya, smart city. Jadi dianya sudah langsung, kita tidak lagi analis metodologi penelitian. Nah, kita sudah langsung mendapatkan nilai daripada mahasiswanya. Ini Andika Pranata Sikumbang. Ini jarang ini di kelas aktif, tapi nilainya tinggi-tinggi. Nah, berarti dia paham akan algoritmanya itu. Ya. Nah, dari sisi mahasiswa, bagaimana? Dari segi mahasiswa, ya tinggal dia, nanti kalau misalnya dia login, NIM-nya misalnya tadi 1801, NIM sama password-nya sama aja, 009. Yes. Sorry. Nah, dari segi mahasiswa, jadinya bentuknya seperti ini. Daftar ujian, nah dia langsung keluar nilainya. Ini nilai si Asril, Smart City dapat 81, 79 dapat ini, ya. Metodologi penelitian dapat 63. Mahasiswanya udah langsung dapat nilainya gitu. Ya, UTS, ini dia. Nah, daftar ujian kalau dianya mau ujian, kita tulis ujian, maka dianya nanti akan mengikuti, ujiannya akan mengikuti. Ya, contoh misalnya, oke, saya buat soal UAS. Ya, soal UAS. Nanti bagaimana sisi data ujian saya masukkan, saya tambah, misalnya UAS. Tadi si Asril kelas berapa ya? UAS metodologi penelitian. Asril kelas berapa itu, no? Asril. 1801, Pak. 1801 kan? Mata pelajaran metodologi penelitian, waktunya misalnya 10 menit. Aktif, ya. Saya simpan. Baru data soal ujiannya. UAS metodologi penelitian soalnya kosong. Misalnya jelaskan dalam penulisan skripsi paragraf, aturan paragraf. Di sini aturan paragraf skripsi adalah top margin 4 cm. Misalnya, ya. Oke, nah ini soal UAS-nya gitu. Baru saya logout, saya pakai login mahasiswa. Ini daftar ujian. Nah, ini dia udah mulai. Ini, klik tombol ini, mulai. Jumlah soal 1, waktunya 10 menit. Nah, dijawab. Aturan paragraf dalam skripsi
top margin adalah 4 cm. Selesai. Nah, nilainya 94. Ya, tapi dia nggak tahu jawabannya sama nggak gitu. Nanti itu di login nilainya 94. Nanti itu di login dosen. Nah, kalau saya logout, saya ke login dosen. Login mahasiswa, login dosen. Hasil ujian. Nah, ini nilai 94. Asril. Nah, jawabannya 94. Aturan paragraf skripsi adalah top margin 4 cm. Ini jawaban saya, tapi dia menjawab pakai adalah. Tapi semua kata yang ada di kunci jawaban ada di jawaban siswa, kecuali adalah. Jadi kalau adalahnya dihilangkan, bisa aja ini 97% atau 98%. Ya. Nah, seperti itulah model ujiannya. Mungkin ada sebelum Pak PI, Bapak Ibu, ya jaringan saya. Tanya Pak, Ya, silakan. itu kan tadi kalau soalnya dalam bentuk kalimat-kalimat gitu ya Pak. Biasanya kan kalau Ya, betul. matematika ini dia soalnya banyak simbol. Nah, itu kalau untuk simbol bisa nggak digunakan untuk pembuatan soal dan jawaban soalnya Pak? Karena bisa. kalau kami pernah coba di Google Classroom itu sama sekali nggak bisa kalau untuk simbol-simbol kan. Nggak tahu kalau di sini seperti apa untuk penulisan soal dan jawaban yang dia menggunakan simbol gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Ika. Untuk itu memang belum bisa untuk simbol-simbol. Ya, kalau matematika sepertinya nggak bisa Pak Maro. Karena nggak bisa adanya, itu hanya untuk teks-teks saja gitu. Untuk Ya. multiple choice, Pak? Multiple choice pun nggak bisa. Bahasa Inggris contohnya gitu. Essay test. Ini khusus essay test. Oh iya, Pak. Di Izin matematika. bertanya, Kak Edi. Ya. Kami kan soalnya langsung udah dari Pak Jalal, biasanya tuh 50 soal. Nah, yang 40 soal itu kebanyakan multiple choice dan yang sisanya 10 itu biasanya esai. Nah, jadi itu nanti gimana solusinya? Itu nanti punya Pak PI, software Pak PI itu nanti. Oh, oke Pak, terima kasih. Ya, berarti matematika sama bahasa Inggris. Tugas Pak PI. Yang lain, ini yang jelaskan sudah sangat jelas, gitu aja yang dijawab mahasiswa. Jelaskan. Mahasiswa yang jawab sudah sangat jelas. Izin bertanya, Pak. Ya. Fisika kurang lebih sama seperti matematika itu, Pak. Cuman ada campuran antara teks dan soal-soal yang berbau-bau simbol itu, Pak. Ya, kalau simbol nggak bisa. Iya. Nanti Pak Pi mungkin bisa di software Pak Pi bisa simbol-simbol. Yang ini kan karena dianya pakai algoritma, kan programnya ini kan udah algoritma kan di situ udah nampak itu apanya. Dia menggunakan algoritma similarity. Jadi sama seperti cara kerjanya itu sama seperti Turnitin. Turnitin itu kan cari yang sama, tapi dianya cari yang unik, yang tidak sama. Cek plagiat. Nah, yang samanya itu berapa? Tapi dibalik ini. Jadi yang samanya diambil, yang tidak samanya dibuang gitu. Kalau Turnitin yang tidak sama dipilih, yang samanya dibuang. Jadi kebalikannya. Yang similarity-nya, yang uniknya berapa? 10%. Berarti yang tidak sama ini, ya. Tapi kalau ini yang sama jawabannya diambil. Berarti kalau misalnya Turnitin-nya 90%,
berarti udah bagus kalau di sini. Tapi kalau di penulisan kan nggak bagus gitu. Sama jawabannya. Misalnya kita menulis sama-sama Turnitin tapi polanya beda gitu. Kalau Turnitin dicari harus yang tidak sama. Kalau di sini dicari yang harus sama. Nah, dan langsung dia diberikan nilai. Jadi dia hanya membandingkan teks-teks saja, teks-teks. Kalau simbol dia nggak bisa. Ya, kalau matematika X, misalnya fungsi X ini wah bingung lah dia, karena di kamus datanya nggak ada fungsi itunya tadi kan ada tadi yang di apa? Yang di kamus bahasanya itu kan dia tidak punya itu. Jadi kalau matematika sama fisika sama bahasa Inggris ampun Doro, tidak bisa. Ya, mungkin ini bisa digunakan untuk Pancasila gitu, ya kan? Pancasila ada nggak simbol-simbol? Pancasila pun agak susah juga sepertinya Pak. Kalau dia menjelaskan pendapat pribadi agak susah juga mengukurnya Pak. Ya, makanya dianya sesuai dengan buku panduan. Panduan tadi kan udah ada, panduannya disebutkan dulu, dikasih, baru diambil jawabannya dari situ. Kalau misalnya jelaskan menurut dia itu, wah itu salah semua. Paling kuat bisa similarity-nya hanya 20% yang sama, yang nyenggol-nyenggol kalimat-kalimatnya. Tapi kalau dianya mau sama, maka dianya harus kita ambil soalnya itu dari buku. Nah ini kan post test ini kan hanya untuk ini aja, untuk apa? Macam di ujian-ujian kan udah ada juga ya jawabannya itu pas kita apa LTE yang ujian-ujian itu kan memang udah ada jawabannya kan, maka disamakan jawaban kita sama jawaban mereka yang ABCD kan gitu juga gitu. Kalau ini dianya essay test, disamakan jawaban filosofinya kan dijawabkan jawaban mereka sama jawaban kita gitu. Tapi kalau jelaskan menurut Anda ini itu nggak boleh disalahkan itu sama dosen, kan menurut dia. Ya suka-suka dia lah menjelaskannya gitu. Apa yang dijawab dia berarti benar karena menurut dia gitu. Tapi kalau udah kita kasih buku pedomannya, jelaskan tentang ini. Tapi bahan acuannya rujukannya adalah ini. Maka kita juga menjawab berdasarkan apa yang kita jelaskan kepada mahasiswa. Itu dia. Agar filosofinya hanya untuk mengecek similarity-nya berapa persen. Semakin sama jawaban yang kita berikan sama jawaban yang diberikan mahasiswa, maka itu udah benar lah dia. Ya. Itulah dari segi soalnya. Nah, ini kan konsepnya untuk memudahkan. Jadi kita nggak filosofi kedua, kita nggak meriksa lagi, udah sistem yang meriksa. Jadi dosen begitu siap ujian, mahasiswanya pun senang hati. Oh, nilaiku udah sekian. Macam Pak Irfan dulu ujian LTE berapa kali ya? Cuma sekali aja ya langsung lulus. Sepertinya enggak ya. Kan gagal nilainya di bawah standar, gagal, besok ujian lagi kan gitu. Saya ujian mau Serdos itu berapa? Pak Marno kok yang 4 kali ujian. Sampai saya antar naik mobil baru berhasil. Sepertinya gitu tuh. Gitu atau enggak gitu? 2 kali. Juga. Nah, 2 kali ya. Ketiga kalinya baru lulus kan? Keduanya Pak lulus. Oh, keduanya lulus. Itu kalau di bahasa Inggris. Ya betul Pak. Karena ikut Pak Jalal makanya lulus. Oh, enggak lah. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, biar Pak Pi ada juga ini mau presentasi. Pak boleh nanya Pak? Boleh lah. Nanya Pak, untuk sorting untuk mahasiswa ini Pak, kan biasanya dari pendidikan tuh sorting kartu ujian itu kan kalau udah bayar uang kuliah. Nah di sini macam mana nanti blacklist atau melist mahasiswa yang nggak bisa ikut ujian? Ya mahasiswanya tidak diaktifkan. Mana yang bayar uang kuliah aja diaktifkan. Jadi dosen masing-masing menonaktifkan mahasiswanya di sekolah tersebut? Iya. Bisa itu Pak? Bisa.
Oke, Pak. Coba. Enggak, adminnya kayaknya, admin. Nah, makanya, Pak. Mahasiswa di menu admin. Adminnya lah. Bagian pendidikan lah. Berapa orang bagian pendidikan? Di situlah. Di macam inilah PIC kelasnya, kelas pagi, kelas siang, kelas malam. Jangan satu apa? Misalnya kelas TI pagi siapa, kelas apa PIC-nya. Dibuatkan kayak gitu, Pak Marno. Misalnya Nurul nangani kelas berapa? Si Sandi nangani kelas berapa? Putra nangani kelas berapa? Ikrul nangani kelas berapa? Dari data keuangan. Iya, Pak. Biasanya dari keuangan gitu, Pak. Ya. Begitu dia bayar, diaktifkan. Dia boleh ikut ujian. Kapanpun dia, begitu dia bayar, bisa dia langsung aktif. Dia login, udah bisa mulai. Gitu. Tapi tetap pakai kartu ujian nggak, Pak? Pakai kartu ujian? Enggak lagi lah. Nggak lagi. Yang siapa yang bayar aja langsung diaktifkan. Ya, Pak. Kodenya kode bayar aja di sini. Makanya online 24 jam dia. Administratornya online 24 jam. Jadi nanti diumumkan siapa-siapa yang apa, misalnya PIC kelasnya diumumkan gitu. Hubungi nomor teleponnya. Iya, Pak. Kalau mau AKET 1 juga mengerjakannya itu. Oke, Pak. Itu controllingnya, Pak Marno. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kami persilakan Pak Pi. Baik, terima kasih Pak. Saya udah host ya Pak. Co-host. Udah bisa sharing kayaknya. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa nanti kita makan siang di pesta. Yang kami hormati Bapak Didi Hartama sebagai Ketua Stikom. Kebijakannya bagus Pak, ya, dan kami setuju. Karena semua ini adalah untuk kelancaran sistem akademik yang ada di Amik dan Stikom Tunas Bangsa. Dan kita wajib dukung sebenarnya, karena kan kita kan sekolah ilmu komputer gitu. Ya, jadi ya harus terjun gitu kan ke sistem. Nah, dan ini adalah keterlambatan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi harusnya kan kita dari awal sudah terkomputerisasi sistem ujiannya. Ya, tidak ada kata terlambat, kita bisa berubah dan memulai semua diawali dengan niat dulu gitu. Jadi kalau ada niat semua bisa dilaksanakan gitu Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari presentasi Pak Didi tadi ya, algoritmanya bagus ya, sebagai bahan penelitian ya, kemudian bisa diimplementasikan ke mahasiswa dan sudah berjalan, artinya penelitiannya sudah sampai ke hulu. Nah, jadi kalau yang pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin itu adalah sebagai feedback perbaikan dari algoritma tersebut. Dan kalau kita ingin bergabung dengan Pak Didi Hartama untuk melengkapi algoritma tadi, ya kami pikir tidak ada masalah gitu. Nah, jadi yang akan saya presentasikan di sini adalah platform yang ada di internet sebenarnya yang banyak digunakan oleh orang lain ya. Dan ini adalah freeware sifatnya, dan kalau kita rajin googling ya mudah-mudahan ini bisa kita pelajari sendiri gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa diakomodasi di software ini, di platform ini, mulai dari gambar, rumus formula, apalagi ya, pilihan berganda, menentukan siapa yang ujian dan siapa yang tidak ujian, ya. Kemudian mengisi kuesioner yang sifatnya pendapat mahasiswa, ya. Nah, semua bisa kita akomodasi ke dalam software ini gitu. Nah, baik, nama softwarenya, nama platformnya adalah Quizzes.
ya, dan ini sudah kami presentasikan di beberapa sekolah, dan ide ini muncul karena keterpepetan kami, karena kami tidak punya bahan ke sekolah-sekolah, akhirnya muncullah ide ini, dan alhamdulillah dan hasil kolaborasi kami di bagian kemahasiswaan, dan ini berhasil di beberapa sekolah diterima, ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ya kalau ini bisa kita pakai, ya silakan dipakai, karena tidak ada yang marah, karena sifatnya kan freeware, ya. Nah, jadi kalau untuk bentuk softwarenya, ini saya akan share link langsung di kemari, quizzes.com, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini nggak apa-apa, kalau ada kelemahan nggak apa-apa, kita sama-sama bedah, ya, karena kan ini bukan kami yang buat, ini kan freeware. Jadi kalau itu mau kita celah, nggak apa-apa, kita celah sama-sama. Nah, untuk menggunakan ini, pertama kita sudah punya Google Classroom, dan ini terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi kita nggak perlu lagi tentukan siapa yang mau ujian, karena di Google Classroom kita sudah tentukan kelas, sudah tentukan kelompok kelas kita ketika kita mengajar. Gitu. Nah, kemudian untuk memulai quizzes ini, kita butuh akun Google. Kita masuk ke kelas juga pakai akun Google, maka ini juga Google kita gitu. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dari pertama get started. Nah, di sini akan langsung menuju ke halaman login, lanjutkan dengan Google. Kita sama-sama sudah punya akun Google di Classroom, kita pakai yang di Classroom saja. Kemudian ini halaman backend ya Bapak Ibu sekalian ya, halaman admin yaitu dosen. Jadi nanti untuk halaman front end untuk mahasiswa berbeda lagi. Nah, jadi begitu kita berhasil masuk, muncullah halaman ini, dan di sini kita langsung ke topik permasalahan bagaimana membuat soal ujian online. Nah, di sini ada kalimat membuat kuis baru atau pelajaran baru. Kita buat kuis baru karena adalah kuis. Kemudian beri nama kuis sesuai dengan mata kuliah. Misal saya buat di sini digital art. Kemudian pilihan mata pelajaran yang relevan. Nah, ini kalau tidak ada di sini kita pilih bisa ada ya. Nah, ketepatan di sini digital art ada pilihan mata pelajaran yang relevan yaitu art. Nah, atau komputer ya, komputer. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pilih lanjut. Nanti kalau ini terlalu cepat tidak apa-apa, kami sudah sediakan blueprint Bapak Ibu sekalian, dan kami siap memberi pendampingan jika Bapak Ibu ingin bersama-sama dengan kami membuat kuis di sini. Nah, di sini ada pilihan banyak sifat soal yang bisa kita buat. Pilihan berganda, pemilihan fill in the blank. Tapi kita lebih sering menggunakan pilihan berganda atau fill in the blank yang dua ini aja. Nah, saya langsung ke fill in the blank. Karena ini tadi yang dijelaskan Pak Dedi Hertama, mudah-mudahan di sini bisa terjawab Pak Ded yang permasalahan tadi. Kalau pilihan berganda, ya ini pilihannya A, B, C, D, E, seperti biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita pilih A, B, C, D, E, kita tentukan satu kunci jawaban. Nah, nanti kunci jawaban itulah yang direkam di kuis ini gitu. Nah, jadi nanti mahasiswa begitu jawab benar atau salahnya nanti sistem yang berjalan. Kemudian kalau fill in the blank, ya. Nah, ini bisa gambar, bisa audio, bisa video. Nah, jadi kalau seperti tadi matematik, itu kan formula, bisa gambar Ibu, kita masukkan. Nah, jadi gambar itu kita scan dulu atau kita foto aja pakai kamera kita, kemudian kita import ke dalam halaman ini, ya bisa. Nah, karena ini modelnya ya sederhana kalau kita pilih, ini kan seperti menjalankan email ini, atau audio, atau video. Nah, kemudian ketik pertanyaan di sini. Nah, setelah diketik pertanyaan, untuk jawaban ada 3 pendekatan jawaban: persis, mengandung, atau angka pasti gitu. Nah, jadi kalau persis mungkin menurut pendapat, jelaskan menurut pendapat si ahli A gitu tentang definisi ini gitu. Ya, dia jawabannya harus persis. Nah, kalau mengandung berarti seperti Pak Ilham tadi, bagaimana pendapat Anda
Nah, walaupun kita tanya bagaimana pendapat Anda, kan ada keyword jawabannya gitu. Nah, itu keyword jawaban itu nanti yang akan kita tuliskan sebagai kunci jawaban. Atau angka pasti tadi matematik ada angka pasti. Nah, bisa kita ketikkan berapa angka pastinya gitu. Nah, kemudian ketik jawaban di sini. Nah, misal kita pilih mengandung. Ini kalau kita membuat pertanyaan, jelaskan menurut Anda gitu. Nah, artinya kita ketikkanlah di sini keyword yang berhubungan dengan jawaban yang tepat. Nah, kemudian ini ada jawaban alternatif kalau kita punya jawaban lain gitu yang bisa mendekati jawaban kita gitu. Nah, contoh di sini, jelaskan menurut pengalaman Anda bagaimana cara melakukan cropping di Adobe Photoshop. Ada Adobe Photoshop. Mengandung kan menurut pengalaman. Nah, kalau cropping itu kan menggunakan freehand, misal begitu. Nah, jadi di jawaban itu walaupun sepanjang jalan jawabannya dia harus ada kalimat freehand tools-nya di dalam jawaban itu gitu. Maka itu dianggap benar nanti gitu. Nah, karena memang toolsnya freehand tool gitu untuk cropping misal. Nah, kita pakai keyword aja untuk ininya Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada jawaban yang lain, tools yang lain, ya kita bisa pilih jawaban yang kedua gitu, pakai apa gitu. Kalau tidak ada ya satu aja. Ini contoh. Nah, kalau menggunakan gambar tadi kita tinggal pilih aja di sini Bapak Ibu. Ini ketepatan saya tidak ada koleksi gambarnya. Nah, setelah itu menyimpan. Ini waktunya nih, durasi yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Karena kita satu sesi ujian 70 menit atau 90 menit. Nah, artinya kita tentukan satu jawaban, satu soal itu berapa menit maksimal waktu yang bisa digunakan si mahasiswa. Nah, misal 15 menit atau 10 menit, misal begitu. Nah, kita tentukan untuk menjawab ini 10 menit. Jadi kalau dia sudah lewat waktunya, maka soal ini akan berganti dengan soal yang berikutnya. Nah, maka ini hilang, nggak bisa lagi dijawab. Gitu. Tapi selama waktu dia tersedia, ini bisa dia jawab. Gitu. Tapi kalau waktunya sudah habis 70 menit, maka habis waktu untuk ujian. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan waktu ujiannya juga kita tentukan dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Karena link itu nanti akan kita bagikan ke dalam Google Classroom. Nah, jadi sesuai dengan waktu ujian lah dia melaksanakan ujian ini. Gitu. Nah, tidak bisa di luar dari waktu ujian. Gitu. Nah, jadi tidak ada alasan bekerja dan lain sebagainya gitu. Ya ketika waktu ujian ya dia harus ujian. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu sekalian, maka tampilannya seperti ini. Yang pertama, anggaplah kita sudah selesaikan 10 soal gitu. Nah, berikutnya setelah selesai question 1, 2, 3 dan seterusnya, maka hasil langkah akhirnya adalah menyimpan yang di atas ini, menyimpan ke dalam cloud. Nah, title-nya apa? Misal UAS Digital Art. M01 misal. Sorry, ini gambar ya. Maaf. Add a title of image. Tapi nggak apa-apa, ini nanti akan muncul juga di apanya di soalnya. Nah, Indonesian, pilih grade, university. Nah, ini who can see this quiz? Private, visible to you. Karena kita akan tentukan nanti berdasarkan kelas masing-masing. Jadi tidak semua orang bisa lihat soal ini. Jadi kalau dia tidak tergabung ke dalam kelompok Google Classroom di kelas kita, tidak bisa dikerjakannya soal ini. Nah, setelah ini dipilih, kita klik menyimpan.
Ini soalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang diperhatikan yang di atas. Kemudian untuk melakukan sharing soal ini, ya kita bisa mulai dari sini, ya mulai kuis langsung, ya. Nah, atau membagikan soal ini, ya langsung bisa. Nah, misalnya nih kita mulai kuis langsung, misal setelah kita selesai buat soal di klasik. Nah, mau di ujiannya kita pilih klasik perorangan. Nah, inilah tampilan untuk membagikan kuis. Nah, kita klik Google Classroom. Nih, Google Classroom. Oke. Mengelola kelas. Tuh, maaf ya Bapak Ibu. Di checklist dulu. Enggak, Pak Dek. Kita klik dulu ininya. Ya, ini maksudnya saya mau pilih kelas yang lain. Ini yang sudah terpilih tadi. Mengelola kelas. Selanjutnya. Ya, terbaik. Oke, siap. Dia harusnya terhubung ke Classroom dulu, Pak Dek. Ini dia, import kelas. Nah, ini. Ini kita pilih di kelas mana dia kuisnya yang mau dibuat. Dan kelas-kelas ini kan sudah terdaftar di Classroom kita. Gitu. Jadi nggak usah ditentukan lagi mahasiswanya yang mana mau bisa ikut ujian atau tidak. Contoh ini saya pilih satu kelas. T02 misalnya. Select class to import. Menunya di bawah. Kelas. Oke. Jadi ini kelas yang mau kita buatkan soalnya. Nah, jadi siapa aja yang bisa ikut ujian nanti bisa kita seleksi di Google Classroom. Oke, sekalian. Ya, ini memang nggak bisa instan, kita harus buat pelatihannya gitu. Oke, ini saya pilih semua siswanya. Orang tuanya bisa juga ujian ya? Orang tua report, Pak Dek. Report karena dia ngirim hasil ujiannya melalui email. Ya. Tadi saya ingin menjelaskan begini, bagaimana siswa bisa mendapatkan kode ini di Google Classroom gitu. Harus login mahasiswa lah. Enggak, Pak Dek. Kita ke Google Classroom dulu. Dia bisa
dijadwalkan di classroom kita gitu, di Google Classroom kita. Jadi di Google Classroom ini siswa bisa mendapatkan jadwal ujiannya. Misal ini yang sudah saya buat tadi. Nah, ini ada UAS tesnya. Bisa melalui mobile atau HP atau melalui laptop. Nah, jadi siswa tinggal klik link itu, maka dia akan masuk ke dalam ini akun mahasiswa, ke dalam kuisis soal ini gitu Pak Dek. Nah, kemudian dia bisa meneruskan untuk mengikuti ujiannya. Gitu. Itu Pak Dek. Bagus juga sih. Iya, gitu. Jadi kalau kita mau langsung ujian, itu bisa di-share link ujiannya ini langsung copy link, ini Pak Dek. Taruh di grup WA. Taruh di grup WA. Jadi mahasiswa tinggal klik link di grup WA, maka dia langsung ujian. Jadi inilah yang mereka masukkan ke dalam halaman ujiannya gitu. Jadi mereka masuk ke kuis kita gitu dengan kode ini. Nah, dan kode ini berbeda-beda setiap mata kuliah. Gitu. Ya. Jadi ini belum bisa dimulai karena belum ada mahasiswa yang bergabung. Nanti mahasiswa yang bergabung itu akan terrecord di sini. Counternya akan berubah. Itu Pak Dek. Ya, syaratnya dianya harus linknya ke Google Classroom ya. Fasilitasnya ke Google Classroom. Bisa ke Classroom, ya bisa ke Classroom atau bagi linknya melalui grup WA. Ya. Ya. Gitu, Pak Dek. Nah, jadi saya rasa itu aja yang perlu diperkenalkan untuk bisnis ini. Untuk teknisnya, pelatihannya mungkin kita bisa kerjakan di kelas masing-masing untuk simulasinya. Baik Pak Dek, saya rasa itu aja yang bisa saya jelaskan pengenalan kuisis ini, karena yang di grup banyak guru-guru, saya rasa kita bisa trial and error. Terima kasih Pak Dek, saya kembalikan ke Pak Dek. Oke, terima kasih kepada Pak Stafi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kami persilakan. Kalau tadi punya saya itu database-nya memang udah terintegrated dengan PHP MySQL. Kalau Pak Sapi tadi database-nya sudah terintegrated dengan kita punya Google Classroom. Ya, Google Classroom, student-studentnya itu langsung di-link-kan ke Google Classroom. Karena Quizzes itu kerjasama atau produk Google ya. Quizzes itu ya, produk Google. Karena ada Google Education. Sebenarnya kalau mau dikembangkan sih di pengabdian pada masyarakat, Google Education itu banyak yang bisa elaborasi ya. Jadi dibongkar, ternyata banyak yang untuk abdi mas. Salah satunya tadi Quizzes, karena sekolah-sekolah itu banyak daringnya itu menggunakan Google Classroom. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Jadi bisa memilih ya. Yang penting sih solusinya bagi akademik, seminggu setelah ujian nilai sudah masuk gitu. Atau 1 hari. Ya, atau 1 detik. Nah, kalau seminggu itu nilai IQ-nya, indikator kinerja performance-nya itu masih nilai 60. Tapi kalau 1 jam setelah ujian langsung nilai keluar, atau 1 detik, wah itu nilainya udah 90. Ya, jadi kita bisa, nanti kan ditanya, sistem informasinya apa, SPK-nya untuk ujian apa gitu. Misalnya Quizzes, ya boleh aja, nggak apa-apa. Misalnya, si mudah, apa itu algoritmanya? Nah, dijelaskan algoritmanya juga bagus juga gitu. Ya, tapi ada semuanya ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi misalnya yang bahasa Inggris bisa pakai Quizzes, yang jelaskan itu bisa pakai yang si mudah. Jadi terserah kita sebagai dosen, yang penting tujuannya adalah begitu selesai ujian, nilainya dilaporkan ke bagian PD Dikti.
Ya, kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita pesta lah. Belum mateng Pak saya. Belum matang. Udah mateng lah, kan pakai apa? Catering. Mana masak di situ? Gimana selanjutnya Pak Marno? Sekarang puting Pak, pakai yang mana mauan ini gitu. Dosen-dosen mau pakai yang punya Pak Pi atau punya Bapak? Atau mau pakai dua-duanya? Ini bahaya juga. Ya nggak apa-apa, pakai dua-duanya. Kalau Ya yang kan? udah punya Google Classroom pakai Google Classroom. Kalau Nanti, Pak, yang mau cepat pakai mendaftarkan namanya, yang disesuaikan aja. Jadi buat ini Pak, buat Questionnaire lah nanti. dosen masing-masing mau pakai mana gitu. Ya, Nah itu Pak. ya. Questionnaire lah, pakai questionnaire nanti dosennya dikasih questionnaire. Ya. Sebenarnya Pak, Pak, sedikit lagi. Siapa itu Bu Ika ya? Pak, ya Pak. Karena matematika ini kan soalnya harus menggambar gitu kan. Apa namanya, kayak yang Pak Pi tadi bisa menggunakan simbol tapi harus di-scan ataupun boleh diambil foto kemudian di-upload ke dalam soalnya seperti itu kan Pak. Ya. Jadi kalau misalkan sama ini kan matematika itu soalnya itu dalam bentuk essay. Nah, kalau misalkan kami menggunakan sistem yang misal ditawarkan Pak Pi tadi, apakah boleh matematika menggunakan pilihan berganda? Karena kan kalau dia essay rumit juga kan untuk memasukkan jawaban. Pastinya mahasiswa kesusahan juga dalam memasukkan jawaban nanti untuk penyelesaian soalnya gitu. Pak Marno, jawablah. Apakah boleh matematika itu menggunakan pilihan berganda? Seperti UPTN. sekarang ini apa Pak? Bu, kalau memang dia sistemnya ini kan jangan hanya dosen aja, mahasiswa juga kita pikiran juga Pak gitu Pak. Jadi kalau memang matematika memang nggak bisa pakai sistem komputer ini, ya kembali ke manual seperti biasa gitu. Jadi kalau bisa ya apa-apa. Ya, sekarang masing-masing dosen lah Pak. Kalau saya pilihan berganda nggak apa-apa buat soal pilihan berganda. Kalau nggak A, B, C, D. Terima kasih Pak. Kalau hanya untuk mempercepat proses nilai, itu kan dari dosen masing-masing gitu. Mau satu warisnya pun bisa itu nilai. Karena kan dia nilai kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS itu nilai akhir Pak. Nah, kadang-kadang kan udah di depan mata pun kalau nggak dikerjain nggak dikerjain juga. Sebulan 2 bulan baru dapat nilai. Gitu. Ditungguin lah dosennya. Kalau mempercepat aja Pak. Gitu. Kadang-kadang kan kita dari pendidikan dikasih waktu seminggu ngasih nilai, tapi ada sampai 2 minggu gitu. Kita bawa tenda, nginep di depan rumah dosennya. Kalau mempercepat nilai ya Pak. Mas Pandu. Pak Det. Ya Pak Pi, silakan. Jadi kan gini Pak, ini kan kita kembali ke tujuan dari pelaksanaan kegiatan ujian online ini gitu. Kendalanya kan tadi laporan nilai, khususnya bagi mahasiswa yang semester akhir untuk mendapatkan PIN. Karena kita sudah menetapkan tanggal wisuda, maka secara bersama-sama harus mendukung bagaimana nilai tersebut bisa cepat diselesaikan gitu. Nah, jadi muncullah ide untuk membuat tools ini kan begitu daripada tujuan kita. Nah, jadi kendala-kendala tadi kan bisa dijawab gitu. Misal tadi Bu Ika dengan soal matematik dan formulanya gitu. Nah, yang diselesaikan mahasiswa itu kan bagaimana cara menemukan jawaban atas soal dari formula tersebut gitu.
Nah, jadi mahasiswa kan tidak harus menuliskan formula atau alur cerita jalannya muncul jawaban gitu. Nah, jadi kalau di kuis tadi kan ada jawaban angka pasti. Matematika itu kan jawabannya angka pasti gitu. Nah, jadi kalau disuruh menghitung luas segitiga gitu dengan kita kasih formula dan angka-angka soal gitu. Nah, dia cukup dengan kertas buramnya di rumah, dia oret-oret berapa jawaban, dia ketikkan jawaban, submit gitu. Nah, jadi saya rasa objektif memberi nilainya itu kan angka akhirnya gitu. Bukan alur dari menemukan jawaban, kan begitu. Nah, jadi saya rasa agar tujuan ini bisa tercapai, gitu, ya semaksimal mungkin bagaimana caranya ujian online ini bisa kita laksanakan, itu Pak usulannya. Ya, tapi matematika gini juga Pak Pi, misalnya persamaan kuadrat, persamaan, kan dia ada turunan persamaan. Jadi kan dosennya kan harus melihat juga bagaimana cara pekerjaan mahasiswa itu gitu. Misalnya X1 tambah X2 kali kurang 5 X ini ada turunannya, misalnya persamaan linier gitu kan. Persamaan linier cara kerjanya kalau pas angka hasilnya 15 nanti apa pula dia ada simsalabim abrakadabra. Ya. 12 ya ini kan sama sih ceritanya. Nah, mungkin orang IKA matematika ingin walaupun di akhirnya sama Ya. atau dipoto Sama sih sebenarnya. bisa nggak mahasiswa yang jawaban foto nomor 1 di foto, nomor 2 di foto. Soal SMBPTN kan matematik itu kan begitu modelnya. Jadi ya pilihan itu kan betul. Ya tetap hasil akhirnya yang apa kita. Jadi kalau kita mau menguji mahasiswa ya ketika tatap muka aja begitu. Jadi itu yang namanya ujian itu ya hasil akhir yang kita inginkan. Kita tahu mana nilainya. Ya betul. Anggap positive thinking semua ya kan? Iya. Biar nggak tambah tua. Gitu Bu Ika. Ya Pak, kan berarti kan kalau yang dibilang Pak PI, yang penting kan hasil dari akhirnya itu kan, maksudnya gitu kan. Nah berarti kalau gitu kan lebih baik pilihan berganda aja, langsung di situ ada pilihannya A, B, C, D. Ya. Nah itu hasil akhir gitu kan. Nggak perlu kami melihat atau mengkoreksi tulisan mahasiswa atau sendiri kan nanti tulisannya juga kadang-kadang nggak kebaca dengan macam-macam bentuk tulisan yang mereka punya gitu kan. Makanya tadi saya menawarkan ada pilihan berganda gitu. Yang capek dosennya itu buat ABCD. Buat soalnya. Paling perjuangannya di pembuatan soal. Pak Marro suruh ngetikkan. Boleh. Pak Marro suruh ngetikkan. Nggak apa-apa Bu, nanti kan ada balas jasanya kita buat soal. Oke Pak. Biar pandai komputer ya kan. Ya. Mungkin nanti kami juga bakalan ini juga lah sama Bu Zula ini ataupun dosen matematika yang lain supaya sama gitu bentuk dari soalnya gitu kan Pak. Ya. Diskusi sama Pak Suada lah nanti, koordinator matematika. Siapa sekarang ya koordinator matematika Pak Marno? Pak Suada kan ini nggak aktif lagi. Ya belum ada Pak. Langsung diangkat aja lah. Bu Ika kah, Bu Juliani kah? Aktif lagi Pak. Ya SK-kan itu Pak. Ya nanti saya SK-kan. Agregasi itu Pak. Untuk agregasi itu gimana? Ya yang penting visi misinya yang dibilang Pak Pita tadi lah, ada inovasi, ada kolaborasi, baru ada nilai cepat ada hasilnya gitu ya. Cuma memang kalau punya
yang punya Pak PI itu kan untuk dosen masing-masing kan Pak PI ya. Ya, betul. Kalau yang punya saya itu udah terintegrasi oleh admin, misalnya oleh sistem informasi gitu. Udah based on-nya itu di database udah ada semua. Tinggal di import. Jadi misalnya dosennya lama kali ngasih nilai, udah nilainya udah bisa diambil. Ya, nilai kuis pun juga gitu. Jadi nilai kuis yang dibilang Pak Marro tadi, kehadiran ke apa itu kan tinggal kehadiran itu kampus Merdeka Belajar kan di mana aja bisa. Bisa dari Zoom, bisa dari Google Classroom, ya. Jadi yang kita minta nanti UTS, misalnya nanti bisa semua UTS, UAS, sama apa? Formatif udah terintegrasi. Ya. Kalau punya Papi tadi ya masing-masing dosen bisa aja dosen yang dibilang Pak Marro tadi. Udah siap ujian pun tapi kalau nggak melaporkan susah juga ya, makanya misalnya saya usul dosennya itu dipanggil aja Pak Marro, panggil 2 hari atau 1 hari untuk rekapitulasi gitu, entah ajak ke Niagara Hotel gitu kan, jadi sambil rekreasi gitu, biaya sendiri, jadi cepat nilainya. Saya pikir nilainya bisa lah, asalkan ada komitmen sesama dosen bisa untuk menyelesaikan secepatnya. Kalau nggak ngasih, buat aja tim Satgas, minta mobil, bawa 2 mobil, 1 itu tadi mengunjungi rumah dosen-dosennya, dikasih tugas dari pagi sampai sore jam 5 siap. Nah, jadi langsung di depan rumahnya buat tenda, minta tenda dari Pak Sapi'i, sama kompor untuk BBQ gitu. Atau kita buat kayak gitu nanti. Dosen-dosen yang nggak ngasih, kita datangi rumahnya gitu. Keren juga itu idenya gitu. Ya nggak ngasih dosennya Pak Dedi Hartama pula ya kan. Nah, puncak angin lah nungguin. Oke, baik Pak Det. Oke, kita sudahi. Siapa yang nggak hadir ini dosennya? Pak Marro. Ya Haji nanti yang absen ini. Ya, dia absen lah. Nanti dilaporkan ke ketua yayasan. Ya Pak Det, nanti dosen-dosen yang non komputer bisa kita kasih dampingan. Pak Saiful. Nanti outputnya nanti dibuat kuesioner. Ya, dibuat pilihan mana yang menggunakan punya SIM muda, mana yang menggunakan Quizzes. Baru seminggu setelah ujian UAS, nilainya harus dilaporkan ke bagian akademik. Ya, kalau tidak dilaporkan maka plan B, dilakukan plan B. Dibuat satgas untuk pengumpulan nilai selama 3 hari. 1 security, 1 dosen, 1 pengawas. Naik mobil Perfire. Mengejar tersangka. Ya. Oke, terima kasih. Satgas nilai. Buat spanduknya ya. Oke, Pak. Jadi itulah kesimpulannya. Silakan tutup Pak Marno. Mengerjakan borang akreditasi lagi nih. Sama ini udah juga ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Terima kasih Bapak Ketua Istiqomah Bangsa, Bapak Dr. Dedi Atam SMKOM yang saya hormati. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen yang mengajar di Istiqomah Bangsa. Demikianlah presentasi dari Pak Dedi dan Pak Mas Sapi tentang ujian ini nanti UAS ke depan. Jadi setelah ini nanti akan kita buat kuesioner supaya cepat untuk
mengerjakan soal-soalnya, karena waktu kita ini udah pertemuan ke-12, minggu depan ada 13, 2 minggu lagi. Nah, jadi untuk kuesioner yang seperti yang dibilang Bapak Dr. Diyatama tadi, nah, jadi masing-masing dosen nanti akan kita berikan apakah menggunakan si muda atau menggunakan apa tadi Quisis ya. Nah, jadi nanti akan kita kasih, kemudian kita kasih sosialisasi ke mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa juga harus tahu juga macam mana bentuk ujiannya, soal ujiannya gitu. Jadi mungkin minggu depan, minggu Senin depan nanti akan kita kasih kuesionernya dan setiap dosen akan mengisi. Jadi seperti yang mungkin untuk yang namanya kita kampus komputer, memang harus apalagi saat ini ya menggunakan digital semua, khususnya di bidang komputer teknologi. Jadi saya minta untuk dosen-dosen ini Pak Jalal sebenarnya harus ada nih Pak Jalal, karena norma apa bahasa Inggris, Pak Jalal nanti akan membuat soalnya, saya akan bertanya nanti seperti apa gitu. Jadi nanti akan kita diskusikan lagi dengan Pak Jalal yang untuk bahasa Inggris. Jadi untuk yang nilai tadi memang semua tergantung dari yang kami hadapi selama ini adalah nilai minggu gitu, tapi kita buat seperti dibilang Pak Didi tadi penjemputan ya satgas ya usah Pak gitu. Saya bisa kasih punishment aja gitu. Contohnya gitu. Jadi macam mana biar cepat selesai akan kita kasih informasi nanti Pak tiap hari siapa yang udah ngasih gitu, kita ingatkan aja lah gitu. Karena ini kan bukan yang hal baru gitu. Jadi saya minta kerjasama kepada dosen-dosen, Bapak-bapak dan Ibu dosen untuk nilai koreksian mungkin dari sekarang udah bisa dicicil untuk absensi, tugas, UTS gitu. Kan tinggal puas saja yang belum kita masukkan. Saya rasa demikian. Semoga kegiatan ini bisa diterima oleh Bapak-bapak Ibu dosen. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara bebas, pesta. Pesta kan ya, tapi buat Pak Undang. Nggak boleh live ya, Bu. Awak nih Kak diundang. Undang. Udah duluan orang putih. 10. Ya nanti dia mah katai. Dia katai cak tak. Mulai memang mulai. Itu Persina sadar dong gimana ya? Terus ada pertama-tama ini alanya di mana itu marak permisi cara permisi pulangnya lanjut siapkan non mangga bikon jadi baru berusaha terima. Tidak terserah permisi maju si Daniel kan
tidak permisi saya terima atau yang cuma bahwa menjadi bonus baru mah kata itu besar